saya anjurkan Anies jangan sebutin dulu deh, ikutin aja permainan ini tuh sampai di ujungnya di bulan November tuh. Nah kisi-kisinya tentu penting, yaitu orang yang pro atau semangat perubahannya itu melampaui kasakusuk yang sekarang lagi dilakukan oleh banyak tokoh kan. Banyak tokoh yang menganggap perubahan. Gubernur Anies Baswedan sontak menuai kritikan karena pada saat kampanye janji untuk menghentikan reklamasi digaungkan. Soal reklamasi, nggak usah di-entertain perang mulut di media mengatakan kami tetap akan menolak, kami akan melawan begini, nggak gitu. Anies dijaga agar tetap mendapat tiket. Nanti yang dituduh kalau tidak dapat tiket pemerintah. Karena nodonya pemerintah terus mengganjal Anies. Saya pesan ke dia nih, tolong itu dijaga. Jangan sampai dari internalnya nanti yang gagal, kan gitu. Ini alasan Roky Gerung sebut Anies Baswedan tak pantas dipilih Presiden 2024. Perpolitikan Indonesia semakin hangat menjelang tahun 2024. Pengamat politik sekaligus akademisi Roky Gerung mengungkapkan Anies Baswedan menjadi sosok yang tak pantas dipilih menjadi Presiden tahun depan. Karena saat Anies terpilih maka tidak ada kepastian jika apa yang dilakukan Presiden Jokowi akan terus dipertahankan. Roky bahkan menyarankan jikalau tidak mau terjadi perbedaan lebih baik masyarakat memilih lagi Presiden Jokowi atau sekalian anaknya Gibran Rakabuming Raka. Survei SMRC elektabilitas Ganjar dan Prabowo naik di pemilih kritis, Anies turun. Momentum Jokowi, kita cek nama-nama mana. Kemudian ada nggak kemudian sebuah gelombang yang kemudian menciptakan euforia sehingga kemudian ada entitas baru dengan keunikan baru, cara pandang baru. Menurut Mas Umam nggak ada. Dan per hari ini belum ada. Per hari ini belum ada. Ini yang iya, nantinya kalau akan misal diusung, per hari ini belum ada dan kemudian kalau misal kita cek dari 1 tahun terakhir paling tidak hanya 3 nama itu dan sekarang ini sudah tanggal 1 Maret. Artinya sudah praktis 11 bulan menuju kontestasi dan kemudian pengetokannya di bulan November berarti praktis sekitar 7 bulan. Dan kalau misal 7 bulan per hari ini tidak ada pergerakan signifikan, maka most likely, besar kemungkinan 3 nama tadi itu yang kemudian akan maju. Tinggal kemudian difikirkan bagaimana komposisinya. Siapa capres-cawapres, terutama cawapres yang akan mendampingi. Cawapres itu tidak akan mendongkrak secara signifikan elektabilitas dari para capres itu karena ini presidential election. The top star itu ya presidential candidate-nya. Nah, tapi kalau misal kemudian sampai salah memilih cawapres, ini berpotensi kemudian menarik ke bawah. Elektabilitas Ganjar Pranowo mengungguli Prabowo Subianto dan Anies Baswedan di kalangan pemilih kritis. Hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting menunjukkan pada pemilih kritis tingkat elektabilitas Anies Baswedan mencapai 20,1%, sementara Prabowo Subianto 32,8% dan Ganjar Pranowo 35,9%. Masih ada 11,3% yang belum menjawab. Demikian temuan survei SMRC yang bertajuk Evaluasi Kinerja Presiden dan Kinerja Capres 2024 di Pemilih Kritis yang dilakukan melalui telepon pada 23 sampai 24 Mei 2023. Direktur Riset SMRC Benny Irvani mengatakan, pada kelompok pemilih kritis dalam 5 bulan terakhir suara Anies merosot dari 29,7% di survei Desember 2022 menjadi 20,1% pada survei terakhir 23,24 Mei 2023. Sementara Ganjar naik dari 31,1% menjadi 35,9% pada periode yang sama. Demikian pula dengan dukungan para Prabowo naik dari 29,7% menjadi 32,8%. Memungkinkan untuk kemudian berlayar. Nah, kalau misal kemudian sudah berlayar, katakanlah 3. Sejauh ini yang memungkinkan, yang visible memang baru 3. Kalau kita lihat tren per hari ini, sepanjang 2022 tampaknya ada pergerakan cukup signifikan, Mas Bayu. Pak Ganjar itu mengalami peningkatan signifikan itu pada momentum Mei menuju Juni. Itu sepertinya ada operasi politik cukup signifikan sehingga kemudian pada momentum 1 Juni kemudian kemarin ada pendeklarasian KIB yang diduga sebagai bagian dari upaya untuk mendorong Pak Ganjar. Lalu kemudian di saat yang sama pada momentum Juni sampai Oktober Pak Ganjar relatif mengalami stagnasi. Betul elektabilitasnya masih paling atas, tetapi dia relatif stagnan di sana. Sementara kemudian Prabowo dan Pak Anies Baswedan, Pak Prabowo sepanjang 2022, di awal 2022, dia berada di titik kedua, di peringkat kedua. Tetapi ketika kemudian momentum September, Oktober Anies Baswedan dideklarasikan oleh Nasdem, kemudian dilakukan sosialisasi dan sebagainya, ada titik crossing di sana. Nah, titik crossing itu yang kemudian Pak Anies kemudian melampaui elektabilitas Pak Prabowo, kemudian Pak Prabowo berada di layer ketiga. Nah, ini yang kemudian perlu dicermati, tetapi ada yang cukup menarik, Mbak.
ketika elektabilitas Anies itu dia mengalami akselerasi pelan-pelan peningkatan, peningkatan itu terjadi pada momentum dia dihajar dengan berbagai isu, mulai dari isu identitas, kemudian isu tentang soliditas koalisinya. Tetapi pada saat yang sama elektabilitas Pak Ganjar yang cukup masih tinggi tapi mengalami stagnasi, ini masih dalam tahap normal dan tidak berada di bawah tekanan. Nah, kita perlu cek, kalau misal kemudian dinamika politik menuju 2024, kemudian terjadi serangan-serangan dari elemen-elemen koalisi, maka kemudian ini akan berpengaruh signifikan. Denny menjelaskan bahwa pemilih kritis adalah pemilih yang punya akses ke sumber-sumber informasi sosial politik cara lebih baik karena mereka memiliki telepon atau telepon sehingga bisa mengakses internet untuk mengetahui dan bersikap terhadap berita-berita soal politik. Mereka umumnya adalah pemilih kelas menengah bawah ke kelas atas, lebih berpendidikan dan cenderung tinggal di perkotaan. Mereka juga cenderung lebih bisa mempengaruhi opini kelompok pemilih di bawahnya. Total pemilih kritis ini secara nasional diperkirakan 80%. Apakah ini akan menjadi insentif tambahan atau justru sebaliknya? Artinya apa? Dengan tidak melakukan deklarasi dan safari politik saja, posisi Ganjar ini di atas. Ini tentu menjadi posisi elektoral, modal penting sebenarnya bagi partai politik manapun yang kemudian bisa menjelaskan kenapa koalisi Indonesia Bersatu relatif agak minat ingin meminang Ganjar Pranowo disodongkan mungkin dengan Erik ataupun yang lain. Yang menarik adalah kalau kita melihat tren ketika 2023 memasuki tahun baru dan tahun politik, Anies yang sempat menjadi runner up di bawah Ganjar Pranowo belakangan memang trennya agak menurun, bukan hanya stagnan, menurun. Satu yang saya tangkap, pertama, tidak ada diferensiasi politik yang betul-betul ditunjukkan oleh Anies sebagai poros perubahan politik. Kita tidak pernah menemukan bagaimana Anies itu menunjukkan dirinya berbeda dengan pemerintah, berbeda dengan Jokowi. Jadi poros perubahan itu yang ditunggu oleh publik, kelompok-kelompok kritis, kelompok-kelompok pembenci Jokowi, bagaimana Anies tampil kepada publik mengatakan bahwa IKN itu proyek gagah, infrastruktur itu ugal-ugalan. Pemerintah saat ini itu adalah rezim hutang. Tapi ini kan nggak muncul dari narasi politik perubahan itu, Pak Umam. Kalau ini yang dimunculkan, Anies sebagai antitesa Jokowi mampu memberikan satu sintesa yang relatif menjanjikan. Misalnya, kalau Anies menang dan berkuasa, hutang tidak akan dilakukan, infrastruktur akan dikurangi, IKN mungkin akan ditinjau ulang, ambang batas presiden 20% akan dihilangkan. Saya kira publik akan merespon ini. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digidaling. RDD adalah teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Dengan teknik RDD, sampel sebanyak 91,5 responden.